Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Ketenangan kita dalam melayani Tuhan adalah bahwa Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang dahsyat dan luar biasa, namun yang sangat indah buat kita adalah bahwa Dia juga adalah Allah yang menepati janji. Meskipun Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa, Dia selalu adalah Tuhan yang menepati janjinya. Nah, dunia ini dunia yang penuh dengan kekecewaan. Kenapa? Karena banyak orang tidak bisa menepati janji. Makin hebat seseorang, biasanya janjinya makin mudah meleset. Biasanya dengan alasan sibuk, ya saya lupa, ya kan. Dan orang juga biasanya memaklumi, ya habis dia orang hebat begitu sih, otomatislah banyak janji-janji yang meleset, ya kan. Tetapi luar biasa Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tinggi, Allah yang agung, tapi selalu menepati janji. Pertanyaannya mengapa? Karena Dia Allah yang maha tinggi. Tidak ada yang dapat menghalangi keputusan-keputusannya. Manusia berjanji, tetapi manusia terbatas. Ada kalanya dia ingin menepati janji pun, tapi gak mampu. Kenapa? Karena keterbatasannya. Tetapi Allah kita adalah Allah yang maha tinggi. Artinya apa? Apapun yang Dia kendaki, apapun yang Dia harapkan, apapun yang Dia inginkan, pasti akan terjadi. Tidak ada yang dapat menghalangi keputusan-keputusannya. Yang kedua, Dia Allah yang menepati janji, karena Dia adalah Allah yang penuh kasih. Artinya apa? Dia Allah yang bukan hanya mencintai kita, tapi Dia tidak pernah mau mengecewakan kita. Apapun yang Dia janjikan, Dia meteraikan dengan darah-Nya. Dan apapun yang Dia janjikan, ya dan amin dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan yang ketiga, kenapa kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang menepati janji? Karena Dia adalah Allah panglima perang. Artinya apa? Dia selalu memberi kemenangan. Alkitab berkata dalam kitab Zefanya jelas, Tuhan Allah kita ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia panglima perang. Siapapun mau coba menghambat berkat Tuhan, janji-janji Tuhan dalam hidup kita, Dia sendiri akan memerintahkan malaikatnya untuk mengawal hidup kita, sehingga segala janji-janji Tuhan dapat tergenapi dalam hidup kita. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari mengapa kita percaya bahwa Dia Allah yang selalu menepati janji. Karena Dia adalah Allah yang adil. Karena Dia adil, Dia akan selalu memberikan yang merupakan hak kita. Tahukah saudara, ketika seorang menerima janji, maka itu menjadi haknya. Nah, manusia di muka bumi tidak bisa berlaku adil, sehingga manusia berjanji, tapi tidak menyadari bahwa itu adalah hak dari orang yang sudah dijanjikan. Tetapi karena Allah kita adil, Dia tidak pernah akan menginjak-injak hak kita. Artinya setelah Dia berjanji, itu merupakan hak kita. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, maka Dia akan melakukan janjinya. Tidakkah saudara ingat cerita tentang Sakeus? Ketika Sakeus di atas pohon, apa kalimat Yesus? Yesus berkata, Sakeus turun, aku harus menumpang di rumahmu. Kata harus artinya Dia Allah yang adil. Dia selalu memberikan yang merupakan hak kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas
membahas tentang Tuhan yang menepati janji. Langit dan bumi akan lenyap, kata Alkitab, tetapi janjinya tinggal tetap, firman-Nya tinggal tetap. Oh, kasih setianya tinggal tetap bagi kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang Tuhan menepati janji, kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 33. Yeremia 33 ayat 14 sampai ayat yang ke-26. Yeremia 33 ayat 14 sampai 26. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku, haleluya, akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Luar biasa, Tuhan selalu menepati janjinya. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan, adakah kita menepati janji kita kepada Tuhan? Ayat 15. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel, dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hamba-hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan satu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunan orang-orang yang memerintah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Saudaraku, pertanyaannya, janji apa yang dia berikan? Dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa belajar beberapa hal yang luar biasa. Yang pertama, janji pengampunan. Artinya apa? Bangsa Israel telah berbuat salah. Bangsa pilihan, bangsa umat Allah telah melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Tetapi kemudian mereka bertobat di pembuangan di Babel. Mereka sadar kesalahan mereka. Mereka berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di ayat-ayat sebelumnya kita belajar bagaimana bangsa umat Allah ini mendatangkan sakit hatinya Tuhan. Tetapi di tengah sakit hatinya Tuhan, ketika mereka bertobat, dengar baik, Tuhan adalah Allah yang memberi pengampunan. Diampuninya kesalahan mereka dan dipulihkannya keberadaan mereka. Tuhan kembali menyayangi mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin sudah mendengarkan program ini dan sudah berkata, masihkah Tuhan mau mengampuni saya? Saya banyak dosa, saya banyak kesalahan. Selalu saya bilang gini, tidak ada dosa yang terlalu besar sampai Tuhan gak bisa ampuni. Tetapi perlu sudah catat, tidak ada dosa yang terlalu kecil sampai Tuhan abaikan begitu rupa. Saudaraku, meskipun dosamu kecil, engkau harus bertobat minta ampun sama Tuhan. Sehingga jangan benih-benih dosa itu menghambat berkat Tuhan dalam hidup saudara. Jangan sampai benih-benih dosa itu menghambat rencana Tuhan dalam hidup saudara. Jadi janji yang pertama yang dia berikan, janji pengampunan. Yang kedua, janji pemulihan. Setelah kita diampuni, kita bukan cuma diterima oleh Tuhan, tapi kita dipulihkan. Artinya yang sudah rusak dibuat oleh setan, yang sudah hancur dikerjakan oleh dosa, waktu kita bertobat, bukan hanya kita diampuni, dipulihkan. Artinya kembalikan semuanya menjadi indah, bahkan lebih indah lagi. Dengar, ada janji pengampunan, yang kedua ada janji pemulihan, dan yang ketiga ada janji penyertaan. Setelah kita diampuni, kita dipulihkan,
Tuhan gak mau setan menyerang kita lagi. Tuhan gak mau setan merusak hidup kita lagi. Setelah kita diampuni, kita dipulihkan, Tuhan menjaga kita. Alkitab berkata, Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan, sehingga malapetaka tidak akan bisa menimpa kita. Tulah tidak akan mendekat kepada kita lagi. Berarti saudaraku, janji yang pertama kita diampuni, yang kedua kita dipulihkan, yang ketiga janji penyertaan, bahwa Dia Allah Immanuel yang menyertai kita sampai kesudahan alam. Dan yang keempat, janji yang Dia berikan, janji kemenangan dan mujizat. Artinya meskipun Tuhan menyertai, Tuhan gak jadikan kita anak-anak manja. Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, Tuhan izinkan kita menghadapi masa-masa yang berat. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di saat seperti itu Tuhan sedang melatih iman kita. Supaya apa? Supaya kita bangkit, supaya kita beriman, supaya kita bertanding. Dan orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah ditinggalkannya. Alkitab berkata di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Itu sebabnya saya terlalu yakin dan percaya, bagi orang yang dekat dengan Tuhan, bagi orang yang mengandalkan Tuhan, bagi orang yang bertobat sungguh-sungguh, kemenangan dan mujizat itu pasti. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ulangi, janji-janji apa yang Tuhan berikan, yang pasti Dia tepati. Janji pengampunan, janji pemulihan, janji penyertaan, janji kemenangan dan mujizat. Dan yang kelima, yang terakhir, janji masa depan dan sorga. Artinya apa? Masa depan kita indah. Hari ini kita bisa bergumul, hari ini kita bisa punya masalah, tapi hari depan kita penuh kemenangan. Dan bukan hanya hari depan sementara kita di muka bumi, tetapi hari depan ketika kita dipanggil oleh Tuhan, suka sorga yang kekal akan menanti kita. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan bodoh, jangan tinggalkan Tuhan, jangan bodoh, jangan hidup dalam dosa, jangan bodoh, jangan terpengaruh dengan tawaran-tawaran kuasa-kuasa kegelapan, jangan terpengaruh dengan ramalan-ramalan nasib, jangan terpengaruh dengan paranormal. Buang semuanya itu dalam hidup saudara. Tapi andalkan Tuhan, hidup dalam firman, bersyukur kepadanya setiap saat. Dan kita tahu Tuhan Allah yang tidak pernah gagal menepati janji-janjinya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga hari ini boleh menjadi hari kekuatan, hari kemenangan. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, yang mungkin sedang meragukan janji-janji Tuhan, biar mulai hari ini kami ingat, kami akan diampuni, kami dipulihkan, kami disertai, kami akan mengalami kemenangan dan mujizat, dan kami memiliki masa depan serta sukacita sorga yang kekal. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.